selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali dalam zona edukasi malam hari bersama saya Setia Arseno. Malam ini pendengar dalam zona edukasi kita akan membahas tentang hasil pertanian di musim penghujan. Bagaimana situasi dan kondisinya yang saja akan kita bahas lebih lanjut bersama Pak Arif Rahman Hakim, Insinyur Arif Rahman Hakim, dosen bisnis pertanian Universitas PGRI. Dan saat ini sudah tersambung di ujung telepon, langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eno. Selamat malam. Apa kabarnya? Sehat. Iya. Sehat ya, Bapak ya? Iya, silah. Baik, Pak. Kita membicarakan terkait dengan hasil panen kita di musim penghujan. Memang sedikit banyak cuaca mempengaruhi begitu Pak ya? Iya, betul. Hasil panen. Nah, yang paling pertama yang mau kita bahas adalah tentang harga dan juga komoditi sayuran yang dan itu produksi dan hasil panennya menurun. Apakah ini betul dipengaruhi oleh faktor cuaca? Silahkan Bapak disampaikan. Iya, memang dalam sistem produksi pertanian, cuaca atau iklim itu merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh ya. Dia merupakan faktor eksternal yang mungkin pengendaliannya juga tidak mudah, tapi dia sangat berpengaruh terhadap produksi pertanian, baik itu kemarau maupun penghujan ya, pada saat musim hujan seperti ini. Kalau di musim hujan ini kan iklim itu bisa berpengaruh langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung, kalau musim hujan kan biasanya permukaan air tanah naik ya, bahkan ada beberapa tempat mengalami banjir. Nah, ini tentu mengganggu kondisi tanaman ya. Kalau terlalu terendam, dia bisa kurang bagus hasilnya. Apalagi kalau sayur-sayuran seperti sawi, bayam, tomat, dan sebagainya, itu begitu terendam maka kualitasnya tentu akan turun. Secara tidak langsung juga bisa mempengaruhi, Mas Sino ya. Kalau di musim hujan, itu kan kondisi udara itu kan relatif lembab dibandingkan kalau musim kemarau ya. Nah, dalam kondisi lembab ini biasanya jamur, kemudian bakteri, virus itu lebih banyak dan lebih mudah menyerang tanaman. Sama juga seperti manusia kan, kalau dingin, kalau pas hujan tuh mudah masuk angin, mudah flu dan sebagainya. Nah, tanaman pun juga begitu. Pada kondisi musim hujan, ketika kelembapan udara itu naik, maka dia rentan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Kira-kira begitu. Tetapi sebenarnya mungkin juga tidak murni cuaca ya kenaikan ini. Saya menduga kalau produksi di tempat-tempat lain kan juga, maksud saya di daerah Jawa, di pusat produksi Jawa itu ya itu produksinya cukup bagus. Nah, cuma pasokan ke Kota Palangkaraya terhambat mungkin karena kemarin di daerah Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin yang menjadi pintu masuk sayur mayur di Kota Palangkaraya ini kan mengalami banjir ya. Ya, sehingga ya proses transportasinya akan terhambat. Nah, itulah juga akan mengaruhi pasokan sayur mayur yang ada di tempat kita ini. Karena kayak lombok, bawang merah, bawang putih itu kan didatangkan dari luar Kota Palangkaraya. Mungkin itu Mas Eno. Yeah. Jadi kalau manusia seperti yang Bapak bilang tadi juga bisa mengalami hal yang sama begitu Pak ya. Kalau manusia ada obatnya nih Pak. Kalau tanaman ada obatnya nggak Pak? Iya ada sih Mas ya. Cuma kan memang kalau menjelang panen kan tidak boleh diobati ya. Kalau diobati nanti kan obatnya kan akan terikut di dalam panen itu, nanti dikonsumsi oleh manusia itu berbahaya. Ya, jadi ya petani kadang-kadang ya kalau sudah mendekati panen kemudian ada serangan ya mungkin dia dibiarkan itu ya, karena tidak bisa kalau tidak boleh lagi digunakan pestisida atau fungisida meskipun memang itu ada gitu. Oke, jadi memang pada dasarnya hasil panen itu akan terjadi seperti itulah kondisinya pada saat bukan hanya cuaca begitu Pak ya, tapi situasi dan kondisi yang memang
tanah tadi yang Bapak jelaskan begitu ya, yang lembab dan segala macamnya. Nggih. Baik, Pak, bagaimana nih situasi yang perlu diperbaiki? Apa yang dibutuhkan untuk mengantisipasi dan mengatasi hal seperti itu? Ya, saya pikir petani-petani khususnya di Kelampangan sudah melakukan hal yang benar ya. Juga Mhm. petani-petani di Tenggiling. Yang pertama adalah memperbaiki sistem drainase. Jadi, eee, ada parit-parit untuk proses membuang kelebihan air itu, sehingga tidak Mhm. tergenang di lahan pertanian ya. Atau Mhm. juga seandainya itu tidak mungkin karena kita kan Palangkaraya ini kan relatif flat ya, datar situasi anunya geomorfologisnya. Jadi itu Mhm. bisa dilakukan dengan membuat tabukan. Jadi eh, areal pertamanannya dibuat lebih tinggi, kemudian areal genangannya dibuat lebih dalam sehingga lebih banyak menampung air, kemampuannya lebih tinggi. Nah, itu yang pertama berkaitan supaya lahan itu tidak banjir. Kemudian yang kedua untuk memperbaiki apa itu kondisi kelembapan udara supaya tidak menjadi sarang apa ya, sarang jamur, sarang virus gitu ya. Yaitu lahan harus dibersihkan dari gulma, Mas. Karena gulma ini kan bisa jadi inang untuk penyakit ini. Jadi ya, kalau itu dibersihkan, kemudian lahannya bersih ya itu insya Allah kelembapan udaranya juga akan berkurang, tidak terlalu lembab. Kalau terlalu rungkut, ya itu kelembapannya akan tinggi sekali. Jadi itu yang langkah sederhana yang dilakukan oleh para petani di dalam mengantisipasi kondisi musim hujan. Biasanya yaitu lahannya dibuat lebih tinggi gitu ya dengan tabukan-tabukan atau dibuat pengaturan saluran drainase, dibersihkannya drainase itu dibersihkan dari rumput, dari gulma sehingga aliran airnya bisa lebih lancar. Itu. Mhm. Itu Jadi sih yang supaya tidak lembab dan kualitas apa hasil panennya juga lebih banyak dan lebih baik iya gitu Pak lebih ya. bagus ya untuk Mhm. menghindar dari serangan hama dan penyakit. Kira-kira seperti itu Mas Eno. Baik, Pak Arif, Nggih? kualitas sayur mayur yang menurun ini juga menjadi salah satu catatan tersendiri di musim penghujan ini, Pak. Dan boleh Bapak bisa memberikan apa namanya contoh ataupun penjelasan lebih lanjut terkait dengan jenis-jenis sayur mayur yang memang mengalami hasil yang kurang baik gitu, Pak, di masa musim penghujan seperti sekarang ini. Iya. Jadi memang sayur mayur rata-rata di musim hujan tadi memang agak turun kualitasnya seperti tadi saya ceritakan ya. Pada musim penghujan ini kelembapannya naik gitu. Mhm. Eee, Terus kemudian akan timbul berbagai penyakit jamur fusarium khususnya yang Mhm. putih-putih itu. Kemudian itu Mhm. menyerang ya, membuat sayuran itu layu, bahkan Mhm. sebelum kena panas sudah layu duluan. Nah, ini tentu kualitasnya menurun. Sebenarnya hampir semua ya, tapi yang paling ini ya kayak daun sawi ya, kemudian ada yang bawang itu daun bawang yang biasa dipakai untuk sayur ya, kemudian Hmm. eh, cabai, tomat. Nah, Cabai. ini Mhm. kalau cabai biasanya akan ada bintik-bintik di bijinya ya, warnanya Oh, coklat, baik. kehitaman. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa dia tanaman itu terserang jamur ya. Nah, Berarti kalau perlu dijaga itu ya. ya kalau itu dibiarkan nanti bisa menular ke semua. Jadi biasanya kalau udah ada satu yang kena itu harus dibasmi. Karena jamur ini kan lewat udara ya. Itu harus dibakar, tanah itu harus dicabut dan dibakar. Jadi Mhm. memang rata-rata sayuran-sayuran yang rendah itu akan terkena itu. Kalau sayuran-sayuran yang tinggi seperti apa ya? eh, ceme itu apa ya bahasanya, kemudian cipan, Mhm. kemudian mentimun itu mungkin tidak terlalu terpengaruh karena dia merambat di tempat yang tinggi ya. Nah, tapi kalau dia merambat anunya di rendah, nah itu juga akan terpengaruh. Seperti misalnya kalau buah semangka itu kan kalau terendam ya habis karena dia letaknya di bawah dan merambatnya kan juga di bawah kecuali kalau dia dibuat tangga-tangga ininya. Jadi yang sayur kayak melon, buah melon, buah semangka itu juga akan sangat riskan. Ya, karena kalaupun dia berbuah akhirnya tidak manis itu ya pada saat musim penghujan ini. Itu Mas ya. Baik, Bapak, terkait tadi permasalahan yang Bapak jelaskan gitu ya terkait dengan hasil panen
dari baik itu sayur mayur dan lain sebagainya. Apakah memang betul ada masalah varietas juga yang ternyata tidak cocok dengan lahan dan waktu tanam yang dipaksakan lebih awal? Hmm, sebenarnya begini, sekarang teknologi pertanian sudah sangat maju ya. Jadi kalau dulu mungkin ada varietas-varietas tertentu untuk musim tertentu, sekarang hampir tidak ada karena jenis varietasnya sudah sangat beragam. Ketika kita katakanlah varietas kita nanam di musim kemarau sekalipun, sekarang sudah ada teknologi di mana ada bibit yang cocok di musim kemarau. Atau sebaliknya ada teknologi sehingga ya meskipun musim kemarau itu tidak mengalami kesulitan air, misalnya dengan dipompa dan sebagainya. Jadi teknologi pertanian sekarang hampir memungkinkan itu sebuah varietas itu ditanam kapan saja, ya. Ya, Oh, cuma tentu oke. dengan apa ya? Tentu dengan pendekatan dan cara budidaya yang tentu juga berkembang, tidak lagi tradisional ya. Mm-mm. Kalau misalnya, karena setiap musim kan akan ada masalahnya sendiri-sendiri. Kalau musim hujan mungkin masalahnya adalah di genangan air yang terlalu banyak. Tapi kalau di musim kemarau mungkin juga terlalu panas udaranya. Nah, mungkin petani biasanya di musim kemarau akan membuat pelindung bagi tanamannya sehingga tidak terlalu panas. Akhirnya tanaman itu tahan dengan sinar matahari yang terik di musim kemarau. Jadi sekarang boleh dikatakan hampir tidak terputus untuk penyediaan katakanlah misalnya buah-buah tropik ya atau sayuran-sayuran khas Mm. itu tidak ada lagi dulu mungkin musim menanam cabai di musim sekian. Sekarang hampir tidak ada lagi. Semua sudah mengatur sendiri-sendiri. Petani juga sudah membuat perhitungannya sendiri-sendiri ketika dia menanam satu komoditi. Contohnya semangka ya. Kalau di Palangkaraya kan hampir tidak ada putusnya itu. Setiap saat selalu ada ya. Ya, mungkin kadang-kadang ukurannya di musim kemarau agak kecil-kecil, tapi manis. Di musim hujan mungkin gede-gede gitu ya, tapi kurang manis. Ya itu sekarang pun Padahal nggak juga habis-habis Pak ya? iya tidak pernah habis. Melon juga begitu, pepaya juga begitu, pisang juga Iya. begitu. Sekarang Mm-mm. cabai juga boleh dikatakan kita ya udah dikatakan selalu ada sepanjang tahun. Jadi kebutuhan-kebutuhan sayur mayur yang memang diperlukan sehari-hari oleh masyarakat ini kebutuhannya sepertinya tercukupi dengan berbagai macam teknologi yang sekarang ada. Jadi nggak seperti dulu ya misalnya nanam ini di bulan ini, nanam singkong di bulan ini gitu. Sekarang boleh dikatakan kita bisa nanam kapan saja. Mm-mm. Yang kita perhatikan itu tadi, pertama tata air. Jadi Mm-mm. kapanpun menanam jangan sampai dia tergenang air atau sebaliknya kekurangan air. Mm-mm. Gitu. Begitu juga dengan pengaturan naungan. Kalau memang perlu diberi naungan, ya diberikan naungan. Mungkin Mas Seno pernah lihat di Klaten ya. Di Klaten Ya. itu kan petani tembakau itu memasang apa kelambu di ladang mereka. Mungkin kita heran kok ladang kok dipasangi kelambu, berapa puluh hektar, berapa ratus hektar Mm-mm. dipasangi kelambu. Mm-mm. Tapi Mm-mm. itu bagian dari upaya untuk mengatur iklim ya, mengatur iklim mikro yang Mm-mm. bagus bagi tanaman tembakau yang ada di dalamnya. Di samping yang Jadi kedua, tidak terpengaruh cuaca Pak ya? iya, di samping yang kedua juga Mm-mm. mengurangi serangan hama dan penyakit sehingga petani Mm-mm. tembakau tidak perlu menyemprot pestisida. Bayangkan kalau kita misalnya tembakau itu disemprot pestisida, kita sudah menghirup nikotin, menghirup pestisidanya lagi kan, nah, tambah parah itu ya, Double-double Pak ya? double-double nanti kacaunya. Jadi teknologi sekarang udah begitu berkembang sehingga kendala-kendala yang sifatnya fisik, yang bisa sifatnya iklim mikro dan sebagainya itu Mm-mm. semakin bisa diatasi. Meskipun juga belum tentu sukses terus ya. Belum tentu hasilnya itu menjadi sukses story secara terus menerus. Ada kalanya juga jebol juga gitu ya. Tapi dari Mm-mm. sekian kali uji coba kalau asalnya ada satu atau dua kegagalan yaitu tentu wajar ya. Itu seperti sekarang kemarin kan kita tidak pernah dengar cerita sebelumnya Kalimantan Selatan banjir kan. Nah, tahun ini kan luar Mm-mm. biasa banjirnya ya. Kalau Iya. banjir Iya. seperti itu tanaman apa saja atau persiapan apa saja kayaknya tidak Akan akan mengalami sanggup dampaknya Pak mengatasi ya? ya. Pasti Mm-mm. semuanya akan rusak gitu. Itu. Gitu. Jadi Seperti bukan itu. ya, jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, kesimpulannya memang bukan hanya pada satu faktor
faktor begitu Pak. Jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi hasil panen ini jadi Iya tidak maksimal betul. gitu Pak. Nggih, nggih. Nah, baik Pak, ini untuk kedepannya bisa dijelaskan mungkin proses masa tanam yang baik sehingga memperoleh hasil panen yang maksimal nih Pak. Terkait atau terlepas dari serangan hama ataupun apa namanya hal-hal yang membuat hasil panen tadi tidak maksimal yang sudah kita bahas sama-sama Nggih. terkait dengan itu juga Pak. Nggih. Silakan Pak. Ya. Kalau biasanya sekarang petani ada panduan ya dari Departemen Pertanian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan itu ada yang namanya kalender tanam. Dan itu bisa diakses petani secara gratis online itu ya. Dan sebagian besar petani meskipun juga saya bilang tidak semuanya itu sudah mulai menggunakan informasi itu untuk meramalkan kira-kira nanti kondisi sepanjang dia menanam, katakanlah misalnya dia menanam jagung manis ya, umurnya kan 70 hari. Nah, selama 70 hari ke depan itu bisa dapatkan ramalannya dari kalender musim tanam. Tapi yang itu yang namanya ramalan. Tadi kan seperti saya katakan tadi, belum tentu semuanya cocok, belum tentu semuanya seperti yang ada di dalam ramalan. Walaupun Tapi ada tahap-tahapnya Pak ya, walaupun itu seperti Bapak bilang ramalan, tapi ada tahap-tahapnya sehingga memang bisa dicapai ramalan tersebut. betul, betul, J. Kan yang ramal ini bukan sembarang ramal juga kan. Di dalam di dalam pertanian ini ada yang namanya himpunan ahli meteorologi pertanian. Jadi mereka itu para ahli-ahli di bidang meteorologi pertanian yang sangat pakar juga di bidangnya. Jadi untuk pertanian ini para ahlinya sangat banyak ya. Ada yang ahli agronomi, ada yang ahli tanah, ada yang ahli penyakit tumbuhan. Jadi sekarang teknologinya kan sudah seperti saya katakan tadi sudah sangat kompleks dan sudah sangat berkembang. Termasuk teknologi di dalam memperkirakan atau mengatur ini saya katakan tanda petik ya, kita bukan mengatur dalam arti sebenarnya mengatur itu, tapi kita mensiasati supaya dampak iklim itu tidak terlalu parah kepada tanaman ya. Karena dampak iklim ini kan ada dua Mas, kebanjiran atau kekeringan, dan dua-duanya kan harus bisa diatasi atau bisa diantisipasi gitu. Jadi kayaknya petani sudah mulai itu dan mereka sekarang lebih pintar, lebih cerdik. Katakanlah menyesuaikan dengan permintaan pasar. Kita lihat misalnya menjelang tahun baru ya, itu biasanya kan 2 bulan sebelumnya ya, itu mereka udah mulai nanam jagung sehingga ketika tanggal-tanggal tahun baru itu mendekati, nah itu sudah ada panen-panen jagung yang bisa digunakan untuk menyemarakkan tahun baru. Itu. Ya seperti itulah ya pas menjelang orang-orang punya bulan suci misalnya ya, bulan suci Ramadan, Lebaran, kemudian perayaan Natal, itu mereka sudah bisa memprediksi itu. Misalnya kebutuhan daging, kebutuhan telur, kebutuhan daging ayam, mereka udah bisa mengatur itu sehingga menjelang saat-saat itu adalah saatnya dipanen. Kalau kita lihat pola itu kan sudah semakin baik, semakin cerdik ya. Begitu juga petani, peternak sapi misalnya menjelang hari raya kurban mereka udah setahun sebelumnya sudah dipersiapkan, bahkan 2 tahun sebelumnya sudah dipersiapkan. Karena rata-rata kan yang dijadikan hewan kurban kan sudah berumur antara setahun sampai 2 tahun ya. Nah, jadi mereka udah mikirkan ini kurban tahun sekian, ini sapi saya harus dibuat bunting tahun tanggal sekian. Nah, itu sudah sampai seperti itu. Sekarang mereka perhitungannya. Jadi termasuk untuk hasil-hasil panen pertanian begitu juga Pak ya. Betul gitu. Ya. Cuma memang kalau untuk kita buah ya khususnya buah tropis kan memang masih belum banyak sentuhan teknologinya di situ. Khususnya untuk Kalteng ya. Kalau untuk di daerah Jawa itu sudah maju. Misalnya kita durian ini ya. Durian tahun ini kan tidak terlalu banyak ini. Kalau tahun lalu kan luar biasa. Iya. Biasanya kan bulan Desember, bulan Januari itu udah panen. Ini sekarang masuk bulan Februari masih iya. Ya itu juga sebagian terpengaruh karena musim tadi, Mas. Tahun ini kan kita penghujannya kan jatuhnya di bulan Desember baru hujan kan. Ya, November, Desember padahal telat, Pak ya. Iya, biasanya musim hujan itu kan mulainya September. Sehingga buah durian itu biasanya berbunga pada bulan Oktober itu sudah mulai berbunga. Sehingga bulan Desember, Januari udah panen. Nah, sekarang karena lambat ini ya, mungkin November baru berbunga, baru hujan, kemudian baru berbunga, ya Februari baru mulai panen.
Nah, itu. Nah, itu yang Jadi masih memang kita ya pada dasarnya sedikit banyak memang terpengaruh cuaca juga Pak ya memang sangat ya. sangat terpengaruh. Nah, Hmm, yang bisa kita lakukan atau yang bisa dilakukan oleh petani itu adalah mengakali supaya dampaknya itu bisa diperkecil, oke. gitu. Hmm. Nah, kalau dampaknya bisa diperkecil, apakah sama nih Pak untuk tanaman-tanaman secara keseluruhan? Karena kan yang tadi sudah kita bahas tuh tanaman hortikultura kalau tidak salah Pak ya. Iya. Bagaimana dengan tanaman seperti apa namanya untuk kayak buah-buahan, padi mungkin seperti itu? Iya. Iya, Pak. Kalau buah-buahan tadi sudah kita ceritakan ya. Ya, sudah Jadi kita bahas Pak. dia masa berbunga gitu ya. Mangga tahun ini kan juga agak kurang ya, karena musim panasnya terlalu panjang mungkin ya. Itu. Dan Mungkin kemudian ada juga buah-buahan lain yang mungkin nggak apa namanya tidak apa namanya didapatkan semaksimal yang sebelumnya begitu Pak ya? iya betul. Khususnya Oke. gini, tanaman atau buah-buahan yang tidak dipelihara secara intensif. Kalau buah-buahan yang dipelihara secara intensif seperti saya ceritakan tadi, semangka, pisang, kemudian pepaya, melon, itu kan ada terus karena dia memang Ya. diusahakan betul secara intensif. Jadi ada perhatian khusus. Nah, selama ini kan kayak durian ya khususnya untuk masyarakat Kalteng itu kan nggak dipelihara gitu ya. Biasanya di kebun-kebun ya berbuah atau enggak ya apa terserah aja gitu ya. Kalau berbuah Terserah ya kita aja. petik, kalau nggak berbuah ya sudah itu. Padahal semestinya Nah, itu dia. ya kayak tanaman durian itu bisa dibuat berbuah ketika yang lain tidak berbuah itu. Misalnya diberikan pupuk, diberikan perawatan ya, pemangkasan dahan supaya dia muda lagi. Nah, ketika muda itu kan lebih lebih produktif dan lebih mudah berbuah. Nah, kita memang masih belum sampai ke situ. Petani-petani kita belum sampai ke situ. Nah, kalau kita lihat di mohon maaf ya, seperti durian mustangking itu ya, musangking. Wah itu Oke. tiap tahun ada gitu ya, nggak peduli musim. Nah, durian kasongan, durian barito, ini masih harus lihat musimnya. Dengan teknologi budidaya yang semakin baik, ya, itu sebenarnya masih bisa mas diakali apa ya dalam tanda petik diakali atau dirangsang supaya tumbuhan buah-buah tropis kita ini bisa berbuah terus panjang tahun. Nah, kalau kita kan ini enggak nih. Durian kan 1 tahun sekali aja itu ya. Nanti bisa murah sekali. Tahun lalu bisa sangat murah itu ya. Kalau tahun ini masih agak mahal. Nah, coba kalau itu misalnya diatur berbuahnya pas tengah-tengah tahun, Juli-Juli itu pas orang liburan. Kan itu harganya pas mahal itu. Nah, ya seperti itu sebenarnya masih bisa ada peluang bagi petani dan juga bagi kita untuk meningkatkan produksi buah khususnya di masa-masa yang ketika orang lain tidak berbuah itu ya. Sehingga nilai tambahnya kan lebih besar gitu. Dan itu bukan mustahil. Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu sudah bisa membuktikan bahwa dengan misalnya pengurangan pemotongan dahan, kemudian diberikan pupuk, diberikan hormon, itu bisa berbuah meskipun yang lain tidak berbuah. Gitu. Oke. Baik Bapak, mungkin Bapak bisa mengomentari nih ada informasi terkait dengan program juga Pak ya di Desa Belanti Siam terkait dengan hasil panen padinya Pak. Oh iya. Varietas yang disebut sebagai Impari 30 yang diberikan pemerintah ternyata tidak cocok dengan lahan di Desa Belanti Siam. Iya. Karena hasilnya menurun, hanya sekitar 1,5 ton per hektarnya. Iya. Iya, jadi apakah terkait dengan cuaca juga atau dari segi budidaya tanamnya, Pak? Iya. Ya, ini ada beberapa informasi yang kita terima ya. Kemarin berdasarkan kunjungan dari Bapak Tira Senarang sudah disebutkan bahwa banyak areal yang tidak bisa maksimal, bahkan ada yang areal yang terendam, tidak bisa ditangani, yaitu memang salah satu di antaranya kan tahun ini tebakan terhadap musim hujan itu yang keliru ya. Ya, ketika kita sudah siap-siap nanam, ternyata airnya nggak datang. Begitu datang luar biasa. Nah, ini memang tata kelola airnya tentu harus ditingkatkan. Kalau bahasa beliau Pak Tiras, perencanaannya harus lebih matang gitu ya. Karena ketika perencanaan masa tanam itu tidak matang sesuai dengan
datangnya air. Kalau datangnya air di lahan yang seperti itu kan akan susah dikendalikan ya. Yang kedua, masalah paritas ya. Masyarakat biasanya menggunakannya Inpari 42 ya. Nah, ini diberikan Inpari 36. Jadi kita masih belum tahu, mungkin akan ada data penelitian dari yang sekarang sedang disusun oleh BPTP, apakah karena paritasnya tidak cocok atau paket teknologinya yang tidak diterapkan secara penuh oleh petani. Jadi ada dua kemungkinan dan sekarang sedang diteliti oleh BPTP, dan di areal yang dibina oleh BPTP sendiri itu seluas kurang lebih 300 hektar itu hasilnya bagus ya. Dan akan ada panen raya minggu ini kalau tidak salah ya. Itu di areal-areal yang dibina langsung oleh BPTP. Jadi rekan-rekan BPTP juga membuktikan bahwa itu cocok. Jadi mungkin kita harus menunggu dengan sabar hasil penelitian BPTP nanti. Ini apa sebabnya? Apakah paritasnya yang tidak cocok? Bisa jadi juga itu. Atau memang teknologinya yang tidak diterapkan secara penuh. Karena di areal-areal ini kita ketahui masalah yang paling mendasar adalah kemasaman tanah yang tinggi ya. Masamnya itu bisa sampai 2, 3 gitu ya. Nah, kalau tingkat kemasaman itu sampai 2, 3 itu kebutuhan kapurnya sangat besar. Ya. Jadi bisa jadi karena memang paket teknologinya yang nggak penuh, harusnya itu menambahnya 1 hektar itu katakanlah misalnya ditambahi 2 ton, ternyata hanya ditambahi 1 ton, berarti pada saat itu dari pihak yang diharapkan harusnya itu sekitar 5,5 sampai 6, mungkin baru sampai 4,5 atau 5. Sehingga ketika diberikan teknologi yang lain itu belum responsif. Nah, petani biasanya pakai Inpari 42 yang lebih bandel gitu ya. Mungkin hasilnya tidak sebanyak kalau Inpari 36 ya. Tapi mungkin itu lebih bandel dengan kondisi-kondisi yang ekstrim. Jadi mungkin untuk mana yang penyebab ininya itu kita harus menunggu hasil yang penelitian yang dilakukan oleh BPTP. Mungkin gitu Mas Ino ya. Bapak untuk menyimpulkan obrolan kita malam hari, mungkin Bapak ada pesan terkait dengan bagaimana harusnya masyarakat terkait dengan hasil pertanian jika tidak sesuai nantinya terkait juga hasil panen di masa musim hujan seperti sekarang ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Jadi untuk para petani bahwa kita ada di dalam situasi yang mungkin perubahan iklim tahun ini, ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali masalah yang dihadapi, tetapi saya percaya bahwa dengan keuletan, dengan ketabahan, dengan teknologi dan pengetahuan yang kita miliki, itu insya Allah semuanya bisa diatasi dengan baik. Mungkin akan ada penurunan sebagai bagian dari menyesuaikan dengan kondisi yang baru. Tapi itu tidak akan lama. Dan pada proses tanam berikutnya, itu insya Allah itu sudah akan kembali kepada level yang sebelumnya. Ya. Dan yang penting adalah tetap semangat, ya, karena sektor pertanian ini di masa pandemi COVID ini adalah satu-satunya sektor yang masih tumbuh positif dan menjadi harapan bagi pemenuhan kebutuhan pangan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi tetap semangat untuk bertani. Mungkin begitu Mas Eno ya, pesan saya kepada... Baik, terima kasih Pak Arif Rahman Hakim sudah menyampaikan informasi terkait dengan hasil panen pertanian di masa musim penghujan ini. Semoga semuanya bisa lebih mudah dan lebih baik Pak ya hasil panennya. Amin. Yeah. Baik, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Itu bisa berbincang lagi lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.